عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sungguh kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang tiada wujud kecuali hanya wujudnya, yang tiada eksis kecuali hanya eksistensinya, yang meliputi segala sesuatu dan tidak ada satupun yang tidak terliputi olehnya, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha menentukan segala sesuatu, yang maha menakdirkan segala sesuatu, yang maha kuasa atas kehidupan kita dan sebagai sebab dari segala sebab apa yang ada di alam semesta ini. Begitu juga kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencintai beliau dan keluarganya, senantiasa bersalawat kepadanya, yang dengan beliaulah kita berwasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada penyelenggara, begitu juga kepada teman-teman yang hadir di siang hari ini. Ini adalah buku kedua saya, buku kedua yang ditulis dan diterbitkan oleh Gramedia. Ini terbit tahun 2016 ya, 2016. Sedangkan buku pertama saya itu terbit oleh Gramedia juga, itu tahun 2006, tahun 2006. Ada jeda yang cukup panjang. Buku ini ditulis berkaitan dengan manusia, karena kebetulan kita berbicara lebih banyak tentang manusia. Ada satu hal menarik ketika kita berbicara terkait manusia adalah bahwa kita diciptakan di alam semesta ini tidak ada lain dan tidak bukan, itu tujuannya cuma satu, yaitu melakukan kesempurnaan yang ada pada diri kita. Dan proses kesempurnaan yang ada pada diri kita itu hanya bisa dilakukan ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, manusia ini unik. Keunikannya adalah karena dia diciptakan sangat sempurna, hanya saja masih dalam bentuk potensi. Kita diciptakan dalam bentuk potensi. Bahkan permulaan kita pun juga diawali dari potensi alam yang paling rendah, yaitu alam dunia. Alam duniawi ini adalah alam yang paling rendah levelnya. Makanya tidak heran manusia itu diawali dari, kalau kata Mullah Sadra, manusia itu diawali dari materi, dia baru dari sisi kematerian, tetapi kekal dari sisi ruhani. Sama-sama kita sudah mempelajari dalam dunia reproduksi, manusia itu terbentuk dari sel ovarium dan spermatozoa. Ini adalah hal yang sangat bersifat materi sekali. Namun di dalam proses kesempurnaannya, ketika dalam bentuk mineral, kemudian
terus berproses hingga pada akhirnya jiwanya teraktual. Sehingga pada akhirnya manusia mengalami dua substansi. Satu substansi materi yaitu tubuhnya, dan satu substansi rohani yaitu jiwanya. Nah, tubuh kita pun sesungguhnya akan mengalami kesempurnaan. Jadi dari seperti layaknya ketika kita memandang alam materi ini, semuanya juga bergerak menuju kesempurnaan. Daun awalnya tidak ada daun, kemudian tumbuh daun, kemudian daunnya menjadi tua, rontok, dan pada akhirnya berbaur kembali menjadi proses-proses alam. Tubuh kita pun juga begitu, mengalami kesempurnaan seperti itu. Awalnya dari mineral, kemudian terus menjadi sebuah tubuh dengan bentukan sel-sel yang sangat lengkap. DNA kita juga termasuk sangat lengkap. Mengalami proses puncak. Pada akhirnya setelah melewati proses puncak, mengalami proses tua, dan pada akhirnya didaur ulang kembali di alam kubur. Jadi tubuh kita pun sesungguhnya bergerak berdasarkan proses kesempurnaan. Dia bergerak dari potensi pada akhirnya menyempurna. Menariknya adalah manusia itu terdiri dari dua substansi seperti tadi yang sudah disebutkan. Dia terdiri dari substansi materi dan substansi rohani. Substansi non materi atau jiwa. Menariknya itu adalah karena jiwa ini teraktualnya bukan dalam konteks seperti alam materi, tapi polanya sama. Kita semua, tubuh, segala sesuatu di alam materi ini berasal dari alam materi, ya kembali juga ke alam materi. Jadi setelah dia mengalami proses kesempurnaan, puncak, dia menjadi tua dan pada akhirnya terdaur ulang. Tapi karena jiwa ini asalnya dari Tuhan, maka perjalanannya pun pasti akan menuju kesempurnaan, yaitu proses kembalinya pun adalah pasti proses kembali menuju Tuhan. Nah, ini adalah pola kesempurnaan manusia. Semua manusia pasti mengalami itu. Makanya manusia diciptakan memang untuk menyempurna. Dan kesempurnaannya hanya bisa terjadi ketika dia mengakui siapa dirinya dan dia mengakui siapa Tuhannya. Tanpa pengakuan itu, dia tidak akan bisa mengalami kesempurnaan yang hakiki. Nah, makanya menurut Ibnu Arabi, manusia kembali kepada Tuhan itu terbagi atas dua. Ada yang kembali karena terpaksa, suka atau tidak suka pasti mati. Dan ada yang kembali dengan ikhtiari, dengan usaha sadarnya, yaitu orang-orang yang secara sadar mau menyembah kepada Tuhan. Nah, dalam proses manusia menuju kesempurnaan itu, manusia dikaruniai kehendak bebas. Sehingga dengan kehendak bebas itulah dia bisa memilih. Hewan tidak punya kehendak bebas. Kita perhatikan saja seekor kucing. Kucing kalau lapar ya pasti makan. Ada sepotong ikan di hadapan kita, jika sekiranya kita tidak menegurnya, kemungkinan besar kucing itu akan mengambil ikan itu. Dan ketika kenyang, biar disodorkan makanan, pasti tidak mau makan. Tidak ada satu hewan pun ketika sudah kenyang, disodorkan makanan masih minta tambah. Gak ada itu, satu hewan pun. Semua hewan bergerak secara alami, berdasarkan insting naluriahnya yang sudah, kalau ibarat komputer, sudah diinstal masuk, sudah di-faul program di dalam dirinya. Jadi dia bergerak bukan berdasarkan kehendak bebasnya. Dia tidak bergerak berdasarkan pilihan. Dia bergerak berdasarkan kehewanannya. Tidak ada seekor kucing tiba-tiba itu menyelam ke dalam laut dan pergi mencari ikan. Tidak ada itu, walaupun suka makan ikan.
Tidak ada juga tiba-tiba seekor ikan itu keluar dari laut dan kemudian pergi memanjat pohon dan mencari buah pisang. Nggak ada seperti itu. Semua hewan bergerak berdasarkan kehewanannya. Ikan bergerak berdasarkan keikanannya, kucing bergerak berdasarkan kekucingannya, dan tidak ada yang menyalahi aturan ini. Dan karena tidak ada yang menyalahi aturan inilah sehingga kemudian disebutkan bahwa seluruh makhluk di alam semesta senantiasa bertasbih kepada Allah. Karena tidak ada yang menyalahi aturan itu. Nah, karena manusia dikaruniai kehendak bebas, dia bisa memilih. Dia bisa memilih untuk mengikuti proses kesempurnaannya, atau dia bisa memilih untuk mengingkari proses kesempurnaannya. Sebagai contoh, misalkan kita ambil contoh kucing lagi. Kucing ketika lapar pasti cari makan, tidak peduli dimanapun dia lihat, apakah di dalam rumah atau di luar rumah, pasti akan mencari makan, akan mencari sepotong ikan atau apapun yang bisa dia makan sesuai dengan kekucingannya. Tapi kita tidak bisa menilai, pencuri ini, nggak bisa. Gitu. Tidak ada seekor kucing itu yang ketika masuk kemudian dia punya pilihan untuk ketuk-ketuk pintu dan mapak tabe minta ikan. Tabe puang, mau masuk di dapur tak ada ikan tak? Nggak ada seekor kucing seperti itu. Makanya karena dia tidak punya pilihan, dia tidak punya kehendak bebas untuk memilih, makanya ketika seekor kucing masuk ke dalam rumah, tidak bisa kita sebut dia sebagai seekor pencuri. Karena memang begitulah dia. Gitu. Tidak ada seekor singa misalkan tiba-tiba muncul dan kemudian bilang, tabe bisa ki minggir dulu. Di sini orang baik semua, jangan ki makan orang di sini. Enggak ada itu seekor singa seperti itu. Karena dia tidak punya kehendak bebas untuk memilih. Beda dengan manusia. Manusia ketika masuk ke rumah orang langsung ke dapur ambil ikan atau ambil nasi dan sayur plus sambal. Apalagi dia tahu misalkan tuan rumah di rumah itu bikin sambalnya enak. Pasti dia akan dikatakan, paluka ini, pencuri ini. Gitu. Kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Memilih masuk baik-baik di rumah orang atau memilih tidak masuk baik-baik ke rumah orang. Dia punya kemampuan untuk memilih untuk itu. Makanya satu-satunya makhluk Tuhan yang dinilai itu hanya manusia. Kita tidak bisa memberikan penilaian kepada kucing, bodoh ini atau pencuri ini, nggak bisa. Kita nggak bisa menilai dia. Tapi pada manusia kita bisa nilai. Nggak sopan ini, nah, gitu. Baik ini, buruk ini, kita bisa nilai dia. Pada manusia lah kita bisa melakukan penilaian. Kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Dia bisa memilih melakukan hal yang baik atau dia bisa memilih melakukan hal yang buruk. Dia bisa memilih untuk itu. Nah, kehendak bebas inilah sesungguhnya modal yang Tuhan berikan kepada kita, yang dengan itulah kita berikhtiar. Makanya proses penyempurnaan diri manusia harus dilakukan dengan usaha sadar, harus dilakukan dengan ikhtiar, harus dilakukan dengan kesadaran diri. Jadi ketika kita berubah, itu harus ada betul-betul kemantapan hati. Yes, saya mau berubah. Saya mau melakukan hal baik. Saya sudah meniatkan untuk melakukan hal baik. Kita berubah untuk itu. Ada usaha sadar untuk itu. Ada upaya kita, ada usaha kita untuk itu. Nah, dan di saat yang sama, dia juga punya sisi yang negatif. Yaitu dengan kehendak bebas, manusia juga bisa memilih untuk tidak melakukan proses penyempurnaan diri. Memilih untuk tidak melakukan proses penyempurnaan diri inilah yang disebut dengan limiting beliefs.
keyakinan-keyakinan yang menghambat. Biasa juga disebut dengan mental blok penghalang mental. Gitu. Jadi mau melakukan satu proses yang lebih baik, tapi memilih untuk tidak melakukan hal itu karena keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, dari sini sesungguhnya kita bisa mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia yang bertindak bukan berdasarkan keyakinan. Tidak ada. Semua manusia bertindak berdasarkan keyakinan. Contoh yang paling sering saya sampaikan kepada anak saya, bahkan anak saya sering bilang itu terus contohnya. Di sini ada aliran listrik. Saya melihat ada kabel listrik di sini. Sekiranya isolasinya dibuka dan kabel tembaganya kelihatan dan kita tahu bahwa kabel itu dialiri listrik, kira-kira adakah di tempat ini yang mau pegang kabel itu? Mungkin ada ahli listrik di sini bilang, ya saya berani pegang. Ya, karena mungkin sudah tiap hari pegang. Tapi coba aliran listriknya diganti bukan 220 volt, tapi 500 megavolt. Gitu. 500 kilovolt. Dimana kalau disentuh itu bukan lagi kejang-kejang atau bukan lagi gemetaran, tapi ya langsung hangus, tidak berkeping-keping lagi, sudah langsung jadi debu. Kira-kira ada di tempat ini yang mau pegang itu? Saya kalau boleh ikut mewakili menjawab, saya yakin tidak ada satupun yang berani pegang, termasuk saya. Kenapa kita tidak mau pegang? Karena kita yakin bahwa kabel itu yang dialiri listrik itu berbahaya. Sekiranya ada seekor singa tiba-tiba muncul dari jalan poros Banting Murung itu, cocok ya poros Banting Murung. Masuk ke sini, seekor singa jantan, dan kita tahu dari matanya sepertinya belum makan 3 hari. Gitu. Kira-kira siapa di tempat ini yang tidak mau kabur? Gitu. Saya pasti kayaknya duluan lari deh. Gitu. Kenapa kita sama-sama kabur, lari, terhambur langsung kita di tempat ini? Karena kita yakin bahwa singa itu bisa menerkam. Kecuali ada yang punya kemampuan seperti Tarsan, berarti beda keyakinannya. Kan gitu. Jadi kalau ada yang punya kemampuan seperti Tarsan, berarti keyakinannya beda. Beda dengan saya yang tidak punya kemampuan itu, keyakinannya juga beda. Karena keyakinan saya tidak seperti Tarsan, ya saya pastilah lari. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti Tarsan, maka kita pasti melawan. Artinya apa, teman-teman sekalian? Tidak ada satupun orang yang bertindak bukan atas dasar keyakinan. Semua orang bertindak berdasarkan keyakinan. Tidak ada satupun yang tidak. Jadi kalau ada orang bertindak masih malas-malasan, berarti pada dasarnya dia belum yakin. Contoh paling sederhana itu sholat. Kalau berkata saya yakin ada Tuhan tapi malah sholat, berarti pada dasarnya belum yakin ada Tuhan. Karena kapan kita sudah yakin ada Tuhan, maka keyakinan kita persis seperti kita mau pegang kabel tadi. Gitu. Karena kita yakin kabel itu pasti menyetrum, maka pasti kita hindari. Karena kita yakin singa itu tidak makan 3 hari, pasti kita hindari. Sekiranya kita yakin Tuhan melihat kita, tidak usahlah kita melihat dia. Kita yakin Tuhan melihat kita, maka tidak ada satupun hal buruk yang akan kita lakukan. Tidak ada. Tapi karena keyakinan itu belum hadir di dalam diri kita,
maka besar kemungkinan saya pun melakukannya. Makanya yang dimaksud beliefs atau keyakinan adalah pengetahuan ditambah hati. Inilah yang dimaksud beliefs, keyakinan. Jadi selama pengetahuan itu belum masuk di dalam hati kita, belum yakin namanya. Belum yakin. Dia baru sekedar pengetahuan. Jadi kalau misalkan saya tahu Tuhan ada, saya bahkan bisa buktikan secara argumentatif, bahkan dengan pendekatan filsafat yang sangat rasional sekalipun membuktikan Tuhan ada. Tapi jika pengetahuan itu belum masuk ke dalam hati saya, belum yakin namanya. Belum yakin. Makanya yang dimaksud keyakinan itu adalah ketika apa yang diketahui oleh akal sehat kita itu sudah sinkron, sudah sama dengan yang kita rasa. Karena yang menggerakkan kita itu perasaan. Tidak ada satu orang pun yang mau pegang kabel yang dialiri listrik itu karena perasaannya mendorong dia untuk menghindar. Dalam setiap seminar saya selalu bilang kalau tiba-tiba ada muncul ular sepanjang 20 meter dengan besar seperti betis pemain sepak bola, pasti ada semua lari. Terus saya tanya, kenapa Anda lari? Saya takut. Jadi ketakutannya yang bikin dia lari. Tapi pada dasarnya ketakutan ini hadir karena dia yakin ular itu pasti akan melilit dia misalkan atau menerkam dia. Minimal colek dikit lah. Dengan sedikit bisa satu tetes saja yang bisa bikin mati gitu kan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Jadi karena dia yakin, maka keyakinan itu menghadirkan rasa takut. Dan takut inilah mendorong dia untuk lari. Makanya pernah dalam suatu kisah Rasulullah menegur orang yang sementara bergibah di bulan Ramadan untuk segera makan. Orang yang ditegur berkata, saya puasa ya Rasulullah. Rasulullah bilang, tidak, kamu memakan daging saudaramu. Kenapa? Karena dengan mata basirahnya Rasulullah, dengan mata batinnya Rasulullah, dia melihat betul orang yang bergibah itu betul-betul makan daging yang busuk. Makanya ketika Rasulullah menyodorkan ember di hadapan orang itu kemudian muntah dan yang dimuntahkan adalah daging busuk. Sekiranya keyakinan kita persis seperti itu, maka pasti semua orang akan takut bergibah. Makanya yang dimaksud keyakinan adalah apa yang diketahui secara akal sehat dan apa yang dirasa ini sudah harus sinkron. Jadi yang diketahui itu harus masuk di dalam hati. Kapan yang diketahui tidak masuk di dalam hati, belum yakin namanya. Nah, keyakinan itu terbagi atas 2. Ada yang konstruktif, memberdayakan diri, dan ada yang destruktif, melemahkan diri. Nah, buku ini membahas tentang bagaimana cara kita merubah keyakinan yang membatasi diri itu, atau mental block ini. Buku ini terbagi atas 2 bagian secara garis besar. Sampai di bab 12, itu membahas tentang limiting beliefs. Kemudian masuk di bab 13, ini sudah teknik bagaimana melepaskan limiting beliefs. Ada teknik tapping, melancarkan medan energi dengan tapping. Kemudian ada teknik NLP di sini, bagaimana melepaskan limiting belief dengan menggunakan teknik NLP. Kemudian ada teknik bagaimana menulis untuk sebagai bentuk refleksi jiwa, melepaskan limiting belief dengan cara itu. Dan yang bab 16 ini kita berbicara tentang apa arti, apa nilai dari sebuah usaha. Nah, kalau kita lihat bab pertama, ada 2 hal yang harus teman-teman yakini di dalam hati. Ingat, yang dimaksud yakin itu harus ada di sini. Kalau masih di sini belum yakin namanya. Kalau masih di pikiran belum yakin. Kalau sudah masuk di hati baru yakin.
Saya memulai dengan pendekatan otak, karena tidak ada satu manusia yang punya otak, maka saya memulai dengan pendekatan otak. Dulu para ilmuwan berkata, bahkan peraih hadiah Nobel itu pernah berkata, Santiago yang peraih hadiah Nobel di bidang fisiologi itu pernah berkata, otak manusia yang sudah dewasa tidak bisa berubah. Jadi otak orang dewasa itu tidak bisa berubah. Dan itu ternyata bertahan kurang lebih selama 1 abad, 100 tahun. Jadi kalau masih kecil bisa dirubah, kalau sudah besar nggak bisa dirubah. Makanya banyak orang tua yang sudah tua itu banyak berkata, jangan misaya nak, tidak mampu mak. Nah, itu sebenarnya termasuk kategori limiting beliefs. Gitu. Ndak sanggup mak, ndak mampu mi otakku untuk mencerna hal itu. Ketika mengatakan hal itu, maka kalimat itu sudah termasuk limiting beliefs. Gitu. Penghalang mental, keyakinan yang menghalangi, keyakinan yang membatasi. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan paling awal tadi, keyakinan yang membuat kita tidak tergerak untuk melakukan proses penyempurnaan diri. Nah, itu tadi. Jadi keyakinan, jadi kalau kita berkata, ndak mampu mak, ndak sanggup mak, tidak bisa miku pahami ini, dengan berbagai alasan. Ada alasan pendidikan, ada alasan ketuaan, ada alasan kelupaan, dan semua berbagai alasan, di mana itu tidak membuat dia semakin sempurna, maka pada saat itu dia sudah termasuk limiting beliefs, keyakinan yang membatasi atau mental block. Nah, makanya di buku ini pada bab pertama dibuktikan bahwa pernyataan ahli saraf tersebut tidak benar. Penelitian otak yang terbaru, yang mutaakhir, membuktikan bahwa ternyata otak kita sampai dewasa pun, hingga setua apapun, tidak peduli usianya usia berapa, itu ternyata bisa berubah. Bisa berubah. Perubahan otak yang hingga usia tua itu yang disebut dengan plastisitas. Neuroplastisitas, otak yang bisa berubah, bersifat plastis dan bisa berubah. Kuncinya cuma satu, kita sudah sebutkan tadi di pembahasan awal, yaitu ada usaha sadar untuk memilih melakukan proses penyempurnaan diri. Jadi kalau misalkan lihat buku tebal begini, terus dalam itu kan biasa langsung muncul di perasaan, itu tebalnya kan begitu, muncul di perasaan, keluar lewat mulut, kemudian bilang bisa jadi baca ini, bisa jadi kasih habis. Perasaan yang muncul seperti itu sudah disebut dengan limiting beliefs. Gitu. Melahirkan tindakan. Apa tindakannya? Tapi bisa ki sorong-sorong ini buku tak sedikit. Nah, itu. Jadi tindakannya menghindar buku. Itu limiting beliefs. Jadi hadir dulu dalam bentuk perasaan, melahirkan sebuah perasaan. Perasaan ini yang menggerakkan dia. Perasaan ini yang menggerakkan kita untuk mendekati atau menjauh. Gitu. Mendekati atau menjauh. Padahal tidak ada satupun orang yang bisa sempurna kalau tidak melakukan usaha sadar. Nah, makanya di bab pertama ini dibuktikan bahwa otak manusia bisa berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah. Kemudian yang pembuktian kedua di bab pertama ini terkait DNA. DNA manusia. Teman-teman perlu ketahui bahwa yang membentuk kita ini DNA. Ujung rambut sampai ujung kaki itu DNA-nya sama. Tidak ada satupun orang yang tidak ada satupun orang yang kalau diambil DNA ujung rambutnya, makasih, atau diambil DNA ujung kukunya, kuku kakinya beda, sama semua. DNA bekerja berdasarkan saklar, on off. Kalau ya, makasih. Kalau bukan on off, 2G. Kalau bukan aktif, pasif. Gitu. Ajaibnya ini DNA
Ketika dia ada di ujung rambut, maka, dan DNA ini teman-teman perlu ketahui, menyimpan semua potensi tubuh manusia. Semuanya itu tersimpan di DNA. Ketika ada di ujung rambut, maka DNA yang khusus membentuk rambut menjadi aktif dan DNA yang lainnya menjadi pasif. Itu menarik. Begitu ada di ujung, begitu ada di sini di hidung, maka DNA pembentuk hidung aktif dan membentuk hidung, dan semua yang lainnya menjadi pasif. Bayangkan saja kalau tiba-tiba semua aktif. Di sini tomi hidung, di sini tomi rambut, di sini tomi kaki, di sini tomi muka, di sini tomi gigi, di sini tomi juga berbagai macam, mata apa dan segala macam. Jadi ketika DNA posisinya di wajah, pembentuk wajah yang aktif, yang lain tidak aktif. Ketika ada di pipi, pembentuk pipi aktif, yang lain tidak aktif. Ketika ada di perut, yang membentuk perut aktif, yang tidak, karena sama semua. Ujung rambut sampai ujung kaki sama DNA-nya. Ketika di jantung, membentuk jantung aktif, yang tidak membentuk jantung pasif. Nah, termasuk kanker itu karena sel, DNA yang khusus membentuk daging yang bermutasi. Kan kanker itu disebut sel mutasi. Sel yang tumbuh tidak sebagaimana mestinya. Itu lagi aktif. Jadi kalau mau sembuh dari kanker gampang, pasifkan DNA-nya. Mau pakai kekuatan apapun terserah, yang penting sudah tahu caranya. Pasifkan DNA-nya. Jadi DNA-nya itu yang lagi khusus memproduksi daging yang tidak diinginkan, gitu, lagi aktif, gitu. Nah, makanya orang biasa kemo di laser itu karena daging yang mau dimusnahkan. Tapi efek kemo itu ya teman-teman pasti tahu, efek kemo itu juga luar biasa ngeri. Makanya kita bisa menyembuhkan kanker dengan mempasifkan DNA yang tadi aktif. Gitu. Makanya manusia itu bisa berubah. Karena DNA-nya pun bisa berubah. Di sini ada 3 faktor yang bisa membuat DNA itu berubah, bisa aktif atau bisa pasif. Faktor pertama itu fisik dan lingkungan. Bisa karena pengaruh panas, bisa karena pengaruh ketegangan, bisa karena pengaruh latihan. Orang-orang yang tinggal di Nrekang itu wajahnya beda dengan orang yang tinggal di Maros. Gitu. Orang-orang yang tinggal di daratan Cina itu beda dengan orang-orang yang tinggal di Indonesia. Faktor lingkungan mempengaruhi bentuk DNA. Bukan bentuk DNA, sorry. Faktor lingkungan mempengaruhi DNA mana yang aktif dan DNA mana yang pasif. Kalau tinggal di Cina, daratan Cina, DNA pembentuk mata sipit yang aktif. Gitu. Sedangkan kalau tinggal di Indonesia, DNA pembentuk mata bola dengan mata sedikit sipit yang aktif. Mau dibilang sipit betulan juga tidak, gitu. Rada-rada sipit lah gitu. Mata saya juga kayaknya rada-rada sipit ya gitu. Jadi faktor lingkungan. Jadi kalau mau merubah suasana hati, rubah lingkungan. Salah satu cara ya. Kalau lagi sumpah di rumah, cobalah keluar rumah. Tapi jangan juga pergi ngopi sampai pulang subuh. Itu tidak bagus untuk kesehatan istri. Gitu. Karena DNA istri pasti berubah. Ih, kenapa suamiku berubah ini kan begitu kan? Yang kedua, yang membuat DNA itu aktif atau DNA itu pasif, makanan. Apa yang kita makan dan faktor-faktor kimiawi lainnya itu bisa membuat DNA kita aktif atau DNA kita pasif. Makanya sel-sel kanker banyak orang juga bilang karena faktor makanan. Ya itu ada benarnya. Karena ketika sering mengkonsumsi zat-zat kimia tertentu misalkan, itu ternyata mengaktifkan DNA yang khusus memproduksi daging mutasi, sel mutasi, sehingga muncullah sel kankernya. Dan ini yang ketiga.
faktor psikis, faktor jiwa. Gitu. Jadi DNA kita bisa pasif, bisa aktif. Nah, teman-teman kayaknya yang jago-jago zikir itu kayaknya bisa mempasifkan DNA kanker dengan cara ini sepertinya. Karena faktor psikis ini bisa karena faktor kejutan, bisa karena terkesan, bisa karena faktor cinta, bisa karena faktor kebencian, kegembiraan. Jadi ada orang-orang yang sering marah misalkan. Di Makassar itu saya biasa melakukan hipnoterapi kepada orang-orang yang ada di sana. Banyak itu ternyata tumbuh tumornya itu karena terlalu sering marah. Gitu. Jadi faktor kemarahan ternyata mengaktifkan DNA yang khusus menumbuhkan sel tumor sehingga tumornya sering marah, akhirnya muncul. Gitu. Faktor keyakinan, faktor iman itu berkaitan dengan faktor psikis. Jadi keyakinan, perasaan, apapun yang kita rasa, benci kah, sayang kah, gembira, sedih, itu ternyata termasuk juga apapun keyakinan kita, itu bisa mempengaruhi DNA. Makanya saya berani berkesimpulan orang-orang yang belajar di gunung-gunung misalkan untuk mendapatkan ilmu kebal, itu biasanya selain memang karena mantranya dahsyat, lebih karena faktor keyakinannya. Gitu. Makanya kan guru-guru itu biasa berkata, kalau kamu tidak yakin, jangan belajar. Gitu. Itu semuanya diawali dengan keyakinan, karena keyakinan itulah yang ternyata mengaktifkan DNA kebalnya. Gitu. Tapi saya tidak punya ilmu kebal dan tidak pernah belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diyakini adalah ada saya catat di HP saya. Yang harus diyakini itu adalah, jadi yang pertama tadi manusia bisa berubah. Itu harus diyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, yang harus diyakini itu adalah berdaya dan tidak berdaya. Jadi ternyata kalau kita pakai bahasa sederhana, optimis dan pesimis. Pesimis itu keyakinan. Disebut limiting beliefs, keyakinan yang membatasi. Jadi orang-orang yang pesimis itu merasa yakin bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Itu termasuk keyakinan. Dan keyakinan yang seperti itu pada akhirnya membuat dia tidak melakukan proses kesempurnaan dirinya. Kalau bahasa Bugisnya apalagi itu, tidak ada lagi pekerjaan satupun yang jadi. Degaga apa? Ya sudahlah, teman-teman tahu bahasa Bugisnya. Tidak ada satupun pekerjaan yang beres. Kenapa? Karena dia merasa yakin tidak mampu melakukannya. Itu pesimis. Ujung dari pesimis, depresi. Depresi adalah ketika merasa yakin, makanya yakin itu pasti bicara perasaan. Merasa yakin bahwa tidak ada lagi gunanya sesuatu di kehidupan ini. Makanya memilih pindah alam. Jadi orang-orang yang depresi itu suka pindah alam. Gitu. Entah dari terjun dari lantai 3 ke bawah, apapun cara dia lakukan, yang jelas berusaha untuk pindah alam. Dia tidak sadar bahwa ketika pindah alam dia tambah sedih, gitu kan. Jadi di dunia sudah sedih, pas pindah alam mending dapat coupling yang bagus. Kalau dapat coupling yang tidak bagus kan tambah sedih berarti. Nah, tapi karena dia tidak melihat keyakinan yang pindah alamnya, dia hanya melihat keyakinan yang ada di dunia ini, makanya dia depresi gitu. Dia belum, kalau kita pakai contoh Rasulullah tadi, mata basirahnya belum aktif sehingga dia belum mampu menembus alam-alam yang lebih tinggi sehingga dia belum yakin. Nah, itu depresi. Lawan dari pesimis yaitu optimis. Nah, menariknya adalah optimis maupun pesimis ini adalah dua jenis keyakinan yang kita pelajari, bukan muncul begitu saja. Ini menarik ini. Martin Seligman dibahas juga di buku ini. Martin Seligman itu pernah melakukan penelitian
awalnya dengan hewan, kemudian dengan manusia. Jadi diteliti. Mereka di tempat, jadi ada 2 ruangan. Yang satu ruangan bikin resah, sedangkan ruangan sebelah menenangkan. Hewannya itu awalnya ada 2 kotak, jadi ada 2 kotak. Ada kotak pertama, kotak kedua. Hewannya bisa lompat. Gitu. Awalnya ditutup dulu. Tidak ada ketahuan kotak ruangan yang berikutnya. Jadi hewannya ditempatkan di ruangan pertama. Kemudian diberi kejutan listrik. Diberi kejutan listrik. Ya pasti kaget. Dan hewan ketika kaget sama persis manusia juga ketika kaget. Berusaha cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Tapi karena memang tidak ada jalan keluar, sehingga tidak bisa ketemu jalan keluar. Dilakukan hal tersebut berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan. Hingga suatu ketika tirainya diangkat, hewan ini ketika disetrum, tenang saja. Dia tidak melompat ke ruangan sebelah. Karena dia berpikir, sama ji ini. Di sini atau di sebelah, kesetrum tonjeki. Gitu. Kita bakal kesetrum juga kalau sekiranya biar pindah. Jadi dia sudah yakin itu. Bahwa kalau saya pindah, ada kemungkinan saya kesetrum juga. Dia belajar dari pengalaman yang bersifat traumatis. Jadi pengalaman trauma membuat dia menjadi pesimis. Tapi ini menarik nih. Menurut Martin Seligman, sepertiga orang yang dilakukan seperti itu ternyata optimis. Sepertiganya pesimis. Gitu. Sedangkan sepertiga berikutnya tidak tahu mau bikin apa. Jadi ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar karena memang dirancang demikian, tidak ada jalan keluar begitu. Tapi begitu tirainya diangkat, dilakukan lagi upaya untuk membuat orang menjadi kesetrum. Itu ternyata sepertiga pindah ruangan. Sepertiganya tetap di tempat. Jadi kalau manusia terbiasa dididik, dibilangi goblok, dibilangi bodoh, tidak tahu kok. Itu biasanya ketika dewasa, ada yang sudah dewasa bilang, tidak, saya pasti bisa. Ada yang ketika sudah dewasa bilang, mau milih apa? Saya memang sudah begini. Gitu. Nah, dia berdaya atau dia tidak berdaya karena belajar dari peristiwa traumatis. Gitu. Jadi dia berdaya atau tidak berdaya karena belajar dari peristiwa traumatis. Padahal sesungguhnya traumatis itu adalah cara kita untuk menjadi lebih baik. Coba perhatikan. Tidak ada seorang bayi yang ketika lahir, ini ngomong-ngomong sampai jam berapa nih? Jangan sampai saya akan bicara. Oh iya. Iya, kayaknya saya tidak bisa sampai maghrib nih karena sebentar malam saya masih mengisi ada seminar di Hotel Horizon harus diisi. Apalagi tidak ada seorang pun bayi ketika lahir. Coba bayangkan, bayi itu ketika ada di dalam rahim itu kan gelap, tenang, nyaman, ya kan? Kalau tidak percaya silakan masuk ulang, gitu kan? Jadi gelap, tenang, nyaman, itu rahim. Tiba-tiba keluar rahim, ribut, gitu kan? Terang, nggak ada orang melahirkan di gelap-gelap. Mungkin ada juga sih, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan orang kalau melahirkan itu pasti tempat terang. Mungkin yang di sudut-sudut tempat gelap, walau alam, saya kurang tahu. Sudah terang, jadi dari sangat gelap tiba-tiba terang. Ini kan melahirkan trauma. Dari sangat tenang tiba-tiba ribut. Apalagi kalau bapaknya yang tiba-tiba besar suaranya, lahirnya anakku, alhamdulillah ya Allah. Satu kampung dengar. Kalau satu kampung saja bisa dengar, apalagi itu anak, gitu kan. Makanya anak-anak ketika dengar suara keras pasti menangis. Gitu. Suara keras apapun ketika dengar
Kemungkinan besar pasti menangis. Kenapa? Dia trauma. Awalnya tenang, tiba-tiba dengar suara ribut. Jadi ternyata semenjak kita lahir itu sudah trauma. Tapi apakah kita memilih bunuh diri? Kan tidak tuh. Tidak ada baik tiba-tiba ngomong menangis dan segala macam, dikasih susu tetap menangis, pas dibunuh baru mati gitu, baru berhenti nangis, nggak ada gitu kan. Artinya apa? Kita hidup dari trauma, dan trauma itu fungsinya satu, membuat kita lebih baik. Mari kita sederhanakan. Menurut teman-teman, lebih cerdas yang mana? Anak kelas 1 SD atau anak kuliah semester 6 dalam hal matematika? Lebih cerdas mana kira-kira? Kelas 1 SD yang hanya tahu tambah-tambah, bagi-bagi belum tahu gitu, dibandingkan anak kuliah jurusan MIPA, program studi matematika. Ya, jangan jurusan sospol, pasti kayaknya anak SD lebih jago deh. Astagfirullah, lagi jurusan sospol di sini. Anak kuliah jurusan matematika, jurusan di fakultas MIPA, jurusan matematika, lebih cerdas mana? Anak kuliah ini jurusan matematika, fakultas MIPA, atau anak SD kelas 1 dalam hal matematika? Lebih cerdas mana? Lebih cerdas anak kuliah. Tapi yang lebih mana berat ujiannya? Anak SD kah atau anak kuliahan? Anak kuliah kan? Artinya apa? Semakin berat ujian, jika berhasil dilewati semakin lebih sempurna. Jadi kalau orang trauma mengalami peristiwa tertentu dan traumatis, itu kan ujian untuk jadi lebih baik. Kalau berhasil dilewati ya. Tapi kan Tuhan sudah menganugerahkan kita kehendak bebas untuk memilih. Memilih untuk melewati peristiwa itu, atau memilih untuk mengenang peristiwa itu walaupun sudah bertahun-tahun lewat. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, ada saya bikin sempat status Facebook, para wali Allah itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Ya kan, kalau saya wali kelas atau wali murid pasti sering takut dan sering sedih. Ketakutan adalah ketika kita khawatir masa depan kita seperti apa. Sedangkan kesedihan adalah ketika kita sedih atas peristiwa yang sudah terjadi. Satu berkaitan dengan masa depan, satu berkaitan dengan masa lalu. Jika dua masa ini hadir di masa sekarang, ini disebut depresi. Awalnya stres dulu, tapi kalau intensitasnya semakin besar, apalagi bertambah-tambah itu masa lalu, yang satu dengan yang lain. Oh, begini dan begitu. Ditambah lagi masa depan, bagaimana masa depanku ini? Hadir keduanya dalam kadar yang tidak tepat, destruktif, melemahkan, ini disebut stres. Intensitasnya makin tinggi, ini disebut depresi. Makanya kata Al-Quran, para wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih. Mereka tidak pernah cemas akan masa depan dan tidak pernah trauma dengan masa lalu. Yang trauma dengan masa lalu, itulah yang disebut dengan limiting beliefs. Nah, kemudian yang harus diyakini selanjutnya, fixed mindset dan growth mindset. Mindset itu sama dengan beliefs, sama dengan keyakinan. Keyakinan tetap dan keyakinan pertumbuhan. Limiting beliefs adalah orang-orang yang berkeyakinan tetap. Sedangkan orang-orang yang tidak punya limiting beliefs atau keyakinan yang menghambat itu adalah orang-orang yang punya keyakinan pertumbuhan. Syukur. Apa itu fixed mindset
atau keyakinan tetap. Ini hasil penelitian Dweck yang saya tulis di buku ini. Orang-orang yang punya keyakinan tetap adalah orang-orang yang senang di zona nyaman, tidak mau berubah, tidak mau menjadi lebih baik. Berarti dia punya limiting beliefs. Apa yang menyebabkan dia punya limiting beliefs? Kalau saya simpulkan, segala sesuatunya hanya berfokus kepada egoisme dirinya. 1. Senang dipuji. 2. Takut melakukan kesalahan, karena jangan sampai melakukan kesalahan gambaran orang tentang dirinya menjadi buruk. Jadi lebih banyak fokus kepada label-label yang ada pada dirinya. 3. Tidak mau berusaha, karena kapan berusaha dan ternyata tiba-tiba gagal, nanti orang pandang dia menjadi buruk. Jadi segala sesuatu hanya berfokus kepada dirinya. Ini disebut limiting beliefs. Sedangkan growth mindset atau mindset pertumbuhan itu adalah orang-orang yang punya keyakinan. 1. Segala sesuatu yang saya alami hari ini, yang saya dapatkan hari ini karena usaha. 2. Jika saya menginginkan yang lebih baik, berarti saya harus tingkatkan usaha saya. 3. Kegagalan dipandang sebagai umpan balik. Karena dengan kegagalan kita bisa tahu mana yang cara yang lebih baik. Kita semua tersesat di hutan. Ada 10 jalan keluar. Sama-sama kita memutuskan jalan pertama. Buntu. Kita gagal. Betul kita gagal. Tapi apa artinya? Apa makna kegagalan itu? Maknanya adalah jangan lagi lewat jalan yang sama. Kita lewat jalan kedua, buntu, kita gagal. Apa makna kegagalan itu? Jangan lagi melakukan hal yang sama. Jangan lagi lewat jalan itu. Jadi sesungguhnya semakin sering kita gagal, berarti semakin banyak cara yang kita harus perbaiki. Sehingga pada akhirnya kita ketemu cara yang pas. Di saat yang sama, pengalaman kita pun bertambah. Makanya trauma itu penting. Semakin besar traumanya, berarti ujiannya makin besar. Begitu lulus, levelnya juga makin naik. Makanya pilihan kita cuma 2. Maju terus, keep moving forward, atau mundur. Kalau mundur, limiting beliefs. Berkeyakinan bahwa Anda mampu kak, tidak bisa kak. Tapi kalau kita maju, gagal, berhenti, limiting beliefs. Tapi kalau gagal, cari cara lain, maju lagi, gagal, cari cara lain, maju lagi, gagal, cari cara lain. Ini disebut keep moving forward, maju terus. Orang-orang yang seperti inilah yang disebut growth mindset, mindset pertumbuhan. Tidak peduli dengan kegagalan. Gitu. Maju terus. Makanya trauma itu penting. Karena besarnya trauma menentukan level ujian. Jika lulus, lebih baik. Gitu. Makanya ujiannya anak SD yang matematika cuma tambah-tambah. Tapi anak kuliah yang jurusan matematika, wah sudah. Saya sudah tidak tahu rumus apa yang dia pakai. Beda levelnya. Makanya di dalam riwayat dikatakan yang paling berat ujiannya itu para nabi. Dan di antara semua nabi yang paling berat ujiannya itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang paling tinggi levelnya. Gitu. Karena yang paling tinggi levelnya, paling berat ujiannya. Jadi kalau ada orang bilang berat sekali kehidupan ini, di level mana sih kita ini sesungguhnya? Di level mana sih? Kalau hanya level kacang-kacangan, tidak usahlah bilang berat. Gitu.
Karena yang paling berat ujiannya di alam semesta ini ya cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi di atasnya. Karena dia yang paling sempurna, dia yang paling maha sempurna. Yang membatasi cuma satu, ya Tuhan saja. Makanya paling berat, paling besar ujiannya. Nah, itu adalah growth mindset. Nah, kalau kita sudah berhasil menyingkirkan limiting beliefs ini, keyakinan-keyakinan yang menghambat, maka teman-teman perlu ketahui bahwa semua yang kita yakini itu membentuk jiwa kita. Dibahas juga di buku ini, tapi ada beberapa pembahasan yang saya tidak masukkan di sini. Teman-teman perlu ketahui, seperti tadi sudah kita sebutkan, manusia terdiri dari dua substansi. Ada jasmani, ada rohani. Menariknya, jasmani punya kecenderungan sendiri, sedangkan rohani pun juga punya kecenderungan sendiri. Masing-masing punya tujuan, masing-masing punya motivasi, masing-masing punya dorongan. Kalau jasmani jelas dorongannya, makan, minum, ya kan. Orang kalau lapar pasti terdorong, gitu. Pasti termotivasi. Tidak ada itu orang lapar tidak termotivasi cari makan, gitu. Enggak ada. Atau orang haus, hausku. Terus kenapa tidak cari minum? Biar nih, saya pesimis. Enggak ada itu. Orang kalau haus pasti bergerak untuk itu. Sama ketika ada kabel listrik yang kita lihat 20 volt itu tidak ada orang berani pegang, terdorong kita. Terus seks, tidak ada orang ketika libidonya lagi sementara tinggi itu tidak terdorong. Dan yang terakhir, kecenderungan jasmani adalah semua hal yang berkaitan dengan diri sendiri. Uang itu berkaitan dengan diri sendiri, ya kan? Makanya orang tidak suka kasih keluar uang karena berkaitan dengan dirinya yang keluar. Jabatan itu berkaitan dengan diri sendiri. Makanya tidak ada orang mau suka lepas jabatan, karena ketika lepas jabatan berkaitan dengan melepaskan dirinya. Penghargaan, kekuasaan, dan semua yang benda-benda. Apakah itu jam tangan, apakah itu perhiasan-perhiasan, apapun. Itu semua adalah tujuan-tujuan yang egois. Makanya ketika misalkan perhiasannya hilang, itu seolah-olah seluruh dunia sudah hancur, dirinya ikut hancur. Ini disebut dengan kecenderungan jasmani. Makanya ketika makanya kenikmatannya pun sesaat. Tidak ada itu kenikmatan jasmani bertahan lama. Contoh, orang kalau lapar itu pasti sakit perut kalau lapar sekali ya. Bahkan kalau betul-betul belum makan itu menggigil biasa orang, sakit. Tapi ketika sudah kenyang nikmat. Tapi nikmatnya berapa lama? Bertahan sampai besok? Enggak kan? Ya hanya paling beberapa menit bahkan mungkin. Seks, maaf, yang sudah menikah bertahannya berapa lama? 3 jam, 10 jam, 1 hari, 1 minggu? Nggak ada kan? Sejenak. Makanya kata psikolog barat, walaupun dia tidak menyebutkan itu kecenderungan jasmani, kenikmatan jasmani itu persis seperti narkoba. Enak, habis masa enaknya mau lagi. Enak, habis masa enaknya mau lagi. Jadi pada akhirnya menyebabkan kecanduan. Karena
kenikmatannya yang hanya sesaat dan ingin terus. Jadi untuk menikmati kenikmatannya itu karena sifatnya sesaat dan karena ingin menikmati ulang kenikmatan itu, dikonsumsi lagi. Karena kenikmatannya cuma sesaat dan ingin ada perasaan ingin menikmati lagi kenikmatan itu, diulang lagi. Tambah lagi. Proses penambahan dan pengulangan inilah yang disebut dengan kecanduan. Makanya semua alam materi itu persis narkoba. Kesenangan jasmani, kecenderungan jasmani persis narkoba. Membuat orang kecanduan. Nah, orang-orang yang limitingnya beliefs, yang cenderung kepada kecenderungan jasmani, itu cenderung punya limiting beliefs yang tinggi. Apalagi yang terkait dengan egoisme dirinya, itu punya limiting beliefs yang tinggi. Sehingga keyakinan apapun membentuk jiwanya. Apapun yang kita yakini dan apapun yang kita lakukan pasti membentuk jiwa kita. Nah, ada lagi kecenderungan yang lain selain kecenderungan jasmani, yaitu kecenderungan ruhani. Kecenderungan rohani itu adalah kesadaran di dalam memilih mana yang benar, mana yang baik. Jasmani kita bilang lapar, ada makanan di depan. Jasmani kita bilang sudahlah makan, kamu kan lapar. Rohani kita bilang tunggu dulu, halalkah atau tidak ini? Jadi rohani kita menentukan mana yang benar, mana yang baik. Gitu. Kalau jasmani tidak ada istilah benar dan baik. Persis hewan. Begitu lapar ada makanan, makan. Ada makanan, langsung makan. Tidak peduli. Mau dapur orang, mau dapur tetangga, mau dapur siapapun, makan. Tapi rohani kita bilang, tunggu dulu, ini halal atau tidak? Punyanya siapa ini? Gitu. Untuk kita kah atau untuk orang lain? Gitu. Jadi ada filter. Jadi kalau kecenderungan jasmani bilang makan saja, sedangkan kecenderungan rohani bilang ada nilai-nilai yang harus diukur. Gitu. Ada nilai-nilai yang harus dilihat dan diperhatikan. Halalkah dia? Baikkah dia? Untuk saya kah? Gitu. Bukan kepunyaan orang kah? Jadi ada tanggung jawab di situ. Sama kalau kita bekerja. Kalau bekerja hanya karena ingin mengejar gaji, itu namanya bekerja karena kecenderungan jasmani. Tinggi gaji rajin masuk, kurang gaji malas-malas masuk. Gitu. Kalau di Makassar itu biasa disebut macu-macu. Ada macu rajin, tidak ada macu angin. Gitu, maksudnya masuk angin ya. Macu-macu, uang itu biasa diartikan dengan masuk pemasukan. Nah, tapi orang yang punya kecenderungan rohani bilang begini, digaji atau tidak digaji, karena ini tanggung jawabku, saya harus bekerja. Besar gajinya atau sedikit gajinya, karena ini amanah, harus saya pikul. Itu kecenderungan rohani. Dia tidak peduli. Makanya kalau mau tahu mana orang-orang yang punya kecenderungan rohaninya termasuk tinggi, lihatlah orang-orang yang berorganisasi. Karena organisasi itu tidak digaji. Kalau terus bekerja karena merasa itu amanah, insya Allah kecenderungan rohaninya tinggi. Tapi kalau naik turun, ya mungkin sedang-sedang dikit lah gitu kan. Tapi kalau tidak bekerja sama sekali, waduh, itu dipertanyakan. Tapi tidak hitam putih di situ ya. Jangan juga bilang orang-orang yang tidak bekerja betul-betul kecenderungan rohaninya rendah ya. Enggak. Saya tidak bermaksud berkata demikian. Tapi kalau Anda mau menyimpulkan demikian, itu pilihan Anda. Saya jelas saya tidak bermaksud demikian. Yang kedua, orang-orang yang punya kecenderungan rohani itu bersifat altruis. Menilai segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Menolong orang bukan karena mengharapkan macu-macu, bukan mengharapkan sesuatu,
tapi menolong orang karena merasa orang itu layak ditolong. Nilai altruisnya tinggi. Dan yang ketiga, orang-orang yang punya kecenderungan rohani adalah orang-orang yang menggantungkan hatinya hanya kepada yang maha besar, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan dan ada hal-hal yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.